Dari sini kita sudah punya satu HMI dan satu PLC. Di dalam pop-up ini ada basic property ya. Ini basic pemahaman yang harus kita pahami, kita gunakan di sini sebagai fungsi dari bit button yang nanti kita gunakan itu fungsinya sebagai apa. Area memori PLC yaitu C, H, D, A dan CIO, termasuk C dan T. Jadi area-area memori ini yang ada di bagian PLC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika. Kali ini kita akan kenalan dengan aplikasi NB Designer. Di video yang lain kita sudah upload juga terkait dengan wiring ya, wiring instalasi di NB Designer sampai pengenalan ke hardware-nya ya, instalasi hardware-nya, konfigurasinya seperti apa aja. Cuman belum sampai ke hardware-nya dan belum sampai ke programnya. Nah, kali ini kita akan mengulang lagi terkait dengan belajar HMI ya, desain HMI dengan NB Designer ini. Nah, cuman ini nanti kita akan by project. Jadi kita akan mengarah ke satu project, dimana project ini nanti hasilnya itu berkaitan dengan penggunaan program-program yang sudah pernah kita bahas di CX Programmer, sehingga nanti kita tinggal implementasikan di NB Designer ini dengan tambahan-tambahan tampilan yang lain. Nah, yang pertama kita akan kenalan di tampilan utamanya ya di NB Designer. Ketika kita buka aplikasinya nanti akan muncul tampilan awal. Cuman karena ini sudah ada project dia akan muncul project seperti ini. Nah, kita akan memulai dengan yang baru saja. Nah, tampilan awalnya nanti akan kosong. Jadi ketika kita keluarin project ini, kita keluarin project ini nanti tampilannya akan kosong seperti ini. Nah, nanti akan kosong karena projectnya tidak ada semua ya. Jadi projectnya sudah kita close gitu ya. Untuk tampilan awal seperti ini kita bisa langsung klik new di sini, new project. Nah, project ini nanti kita akan kasih nama. Untuk penyimpanan filenya, untuk desainnya HMI itu dia akan otomatis kesimpan ke path-nya, yaitu di C program file omron NB Designer project. Nah, ini kalau kita mau rubah itu masih bisa. Ini kalau bawaan di path-nya di situ. Teman-teman mau pindah move di folder yang lain untuk nanti proses belajar ya, tahap satu-satu pelan-pelan gitu, bikin desain apa. Nah, itu bisa nanti diatur sendiri, mau ditaruh di mana. Nah, ini saya akan contohkan ketika saya mau taruh di folder. Nah, ini karena kita belum bikin folder ya, kita akan taruh di asal aja. Nah, ini kita nggak bisa bikin folder ya, kita harus bikin folder dulu baru kita masukin programnya mau di mana. Nah, kita pakai bawaan aja di NB Designer project. Terus untuk project name-nya silahkan dikasih nama terserah, mau nama project 1 atau T1 dan sebagainya. Kalau karena ini nanti berkaitan kita membuat project, kita akan tulis di sini adalah project 1 demikian seperti ya. Kita akan tulis project 1, klik OK. Nah, nanti tampilannya akan kosong seperti ini. Dan teman-teman bisa perhatikan nanti di bagian atas ya, mulai dari atas ini terkait dengan toolbarnya. Beberapa ini terkait dengan nanti untuk project ya. Jadi ada beberapa bagian. Nah, ini kalau kita bisa lihat ada draw toolbar, button, common, sistem toolbar, database, dan lain sebagainya. Ini nanti bisa dicentang semua untuk menampilkan semua toolbarnya ya. Jadi biar nampak semua itu juga bisa kita tampilkan keseluruhan yang ada di sini. Nah, kemudian di tampilan awal ini berkaitan di project tree ya, project board-nya nanti isinya apa aja yang mau kita taruh di sini terkait dengan komponen HMI-nya, kita mau pakai HMI seri berapa, kemudian nanti PLC seri berapa, kita harus instalasi di bagian di sini dan kita atur konfigurasinya diatur di sini.
Nah, kalian bisa lihat di sebelah kanan ini ada project file window, nanti berkaitan dengan file-file yang kita gunakan seperti tampilan, kemudian terkait dengan gambar-gambar yang kita nanti import dan sebagainya, nanti akan masuk di dalam project file window di sini. Nah, kemudian yang sebelah bawah di bawahnya itu ada project tree ya. Ini nanti berkaitan dengan bagian-bagiannya. Nah, nanti misalkan di sini kan masih kosong ya, HMI masih kosong, PLC masih kosong karena kita belum generate HMI-nya kita pakai apa, seri apa, dan PLC-nya kita pakai seri apa. Nah, kebetulan di sini saya sudah siapkan untuk hardware-nya ya. Itu kita akan nanti menggunakan seri NB Designer NB5Hi TW00B. Jadi ini serinya bisa dilihat di bagian belakang sini. Ini ada NB5Hi TW00B. Nah, kita bisa cari di bagian project library window di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri di sini kita akan cari seri yang sesuai. Jadi karena kita pakainya NB5Hi, berarti artinya ini 5 inch ya. NB5Hi TW00B. 5Hi TW00B. Oh, ini B7 TW00B. Nah, ini ada V1 sama nggak ada V1 nya ya. Ini nanti bedanya di bagian connectionnya. Nah, ini untuk nanti ketika kita tinggal drag and drop ya, kita ambil PLC nya, kita drag and drop di bagian project yang akan kita buat di sini, yaitu project 1 tadi. Nah, untuk display modenya kita bisa pilih ya dari awal mau vertikal atau horizontal. Nah, untuk awalan kita menggunakan jenisnya yang horizontal saja, artinya melebar ya. Kalau vertikal ya nanti lebih tinggi saja gitu. Kita oke. Nah, di sini muncul HMI 0 NB5Hi TW00B sesuai dengan HMI yang kita punya. Nah, di NB5Hi TW00B ini dia terdapat dua communication yang bisa nanti terintegrasikan langsung dengan PLC dengan kabel konektor RS232 masing-masing ya, di COM 1 maupun COM 2. Itu kalau COM 2 itu bisa RS485 dan RS422. Cuma nanti kita akan pakainya sama dengan RS232 dan hanya menggunakan satu PLC. Nah, satu PLC yang kita punya juga di sini nanti teman-teman langsung pilih bagian PLC ya. Setelah PT itu untuk HMI, PLC ya untuk PLC-nya. Nah, PLC yang kita punya itu adalah seri di Omron CP series. Nah, kebetulan kita punya adalah CP1E N20. Nah, ini tinggal drag and drop ditaruh di sini. Nah, ini kita punya PLC 0. Kalau kita menggunakan dua PLC ya teman-teman bisa tambahkan lagi satu PLC lagi buat komunikasi yang lain. Nah, di sini kan kita punya dua PLC, misalkan kita teman-teman mau menggunakan dua PLC dengan satu HMI ya. Nah, itu konektor kita bisa memilih ya. Nanti untuk menghubungkan antara HMI ini dengan PLC itu membutuhkan di bagian konektor. Nah, di konektor itu tersedia ada dua communication kabel ya, konektor antara HMI dengan si PLC. Ada yang menggunakan serial port atau RS232 tadi, atau menggunakan Ethernet gitu. Nah, karena kebetulan kita menggunakan seri NB5Hi TW00B itu tidak tersedia untuk kabel Ethernet atau port Ethernet RJ45 ya gitu, sehingga kita akan menggunakan serial port di sini. Tuh, kita akan menggunakan serial port. Nah, kita taruh di sini. Nah, kita akan menghubungkan antara HMI dengan PLC yang kita punya. Caranya di bagian hijau ini nanti ada tanda silang seperti ini ya, tanda plus ya. Plusnya ya, kalau ini plus untuk geser objek, kalau ini plus untuk yang memindahkan titiknya. Nah, kita taruh di COM 1 untuk ke bagian HMI. Nah, ini sudah terhubung HMI-nya. Terus berikutnya di bagian yang lain kita akan hubungkan dengan PLC-nya. Nah, karena kita hanya menggunakan satu PLC yang lain tidak usah kita koneksikan. Tapi kalau kita menggunakan dua PLC, tinggal kita tambahkan koneksi lagi dengan serial port ke PLC jenis atau ke PLC
yang lain. Karena kita menggunakan satu PLC, kita akan hapus, jadi hanya fokus menggunakan satu PLC. Nah, PLC-nya dari sini kita sudah punya satu HMI dan satu PLC. Nah, pertama kita bisa setting bagian PLC, diklik 2 kali, nanti ada station number. Jadi karena kita hanya cuma menggunakan satu PLC, ya kita kasih numbernya PLC 0 ya. Nanti kalau 2 PLC berarti pakai PLC 1 gitu kan. Nah, state-nya jadi 1. Nah, itu untuk membedakan nanti HMI mau berkomunikasi kemana gitu, karena kita kasih identitas ya masing-masing PLC-nya. Nah, kemudian untuk HMI-nya ya, kalau untuk HMI-nya kita nggak bisa plot 2 gitu ya. Nah, dia hanya bisa plot 1 saja gitu. Jadi dalam satu project hanya tersedia untuk satu HMI. Kemudian untuk HMI-nya, untuk settingannya ya, jadi ada beberapa settingan yang nantinya tersedia di masing-masing jenis HMI-nya ya. Kalau di sini NB5HI TW00B tidak tersedia untuk network setting ya, sehingga karena tidak ada port Ethernet-nya, sehingga dia tidak bisa setup di bagian network gitu. Nah, kemudian ada taskbar. Taskbar ini untuk tampilan taskbar di bagian bawah HMI-nya. Nanti kita akan kasih lihat perbedaannya ketika kita beri dan kita tidak beri gitu di taskbarnya, atau menu buttonnya nanti seperti apa perbedaannya, nanti kita akan cobain juga. Kemudian ada extend property. Nah, ini ada tambahan-tambahan beberapa property ya untuk pemaksimalan nanti, kayak backlight-nya berapa mins gitu ya, tampilan-tampilannya gitu. Terus pop up screen-nya pakai apa gitu kan, common screen-nya apa gitu kan, common sheet screen. Kemudian ada login screen. Nah, ini nanti dia langsung di bagian HMI ini, karena kita udah tanam HMI di sini, dia sudah tersedia beberapa tampilan yang sudah disediakan bawaan dari si file atau si HMI yang sudah kita taruh di sini. Nah, ini kalian bisa lihat di bagian project tree, dan di bagian project file window juga sudah tersedia beberapa komponen yang, atau gambar ya, grafik yang sudah dimasukkan ke situ karena bawaan dari setiap masing-masing HMI-nya. Di sini ada frame. Nah, ini ada frame atau frame awal untuk menunya. Kemudian ada command window, fast selection, 6 keyboard, terus ASCII untuk keyboard text ya. Kemudian ada file, list window, password gitu, hex ini buat input, hex keyboard, terus ada login juga. Nah, ini tampilan-tampilan ini sudah include ya bawaan dari si HMI-nya tadi, sehingga kita nggak perlu bikin per satu-satunya lagi gitu. Nah, kita akan lanjut ke bagian apa lagi tadi, untuk tampilan-tampilan ya. Ini extend property, system information setting, system error, tampilannya seperti apa gitu kan. Terus defense, kita bisa atur nanti tulisannya apa gitu. Ketika sistem error, misalnya kita ada tulisannya silakan hubungi operator dan lain sebagainya gitu, itu kita bisa tambahkan. Kemudian ada security level setting. Nah, ini untuk password security ya. Terus permission setting, ini ada user dan sebagainya. Terus event history setting. Nah, ini historicalnya ya, kita menggunakan apa-apa aja. Print setting. Nah, ini enable to print. Nah, ini bisa ngeprint informasi, misalnya ngeprint data dan sebagainya. Terus ada COM1 setting. Nah, ini karena tersedia ada dua komunikasi ya, dua port komunikasi. Nah, itu tipenya kita bisa atur di sini karena COM-nya dari HMI NB5HI TW00B ini hanya tipenya adalah RS232 atau kabel serial RS232 ya, dia nggak bisa opsi yang lain. Nah, itu kalau COM2, nah ini bisa setting harusnya. Nah, ini ada settingannya untuk RS422 sama RS485. Nah, itu perbedaannya apa untuk tipe komunikasinya, itu berpengaruh di logic komunikasinya aja gitu. Untuk speed dan sebagainya berpengaruh semuanya di situ. Itu dan jenis portnya ya. Nanti kalau perubahan di penggunaan portnya nanti kita akan membahas di lain kesempatan untuk perbedaan antara RS232, RS485, RJ45 gitu. Nah, itu karena nanti berkaitan dengan komunikasi atau konektor yang nanti sering digunakan di dalam industri, itu ada banyak banget ya. Nah, salah satunya yang kita sering nanti kita kenal adalah RS232 ini.
Terus ada data bitnya berapa di sini. Kalau menyesuaikan paling menyesuaikan ya untuk baud rate dan sebagainya, ini disesuaikan dengan yang ada di si PLC-nya gitu. Jadi kita harus sesuaikan dengan untuk baud rate-nya yang ada di PLC-nya, karena nanti ini sebagai narahubung atau penghubung antara HMI dengan PLC-nya seperti itu. Oke, kita klik OK. Setelah itu kita sudah dapat ini ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian frame 0. Frame 0 ini anggaplah sebagai frame awal ya. Frame awal. Nah, ini kita bisa langsung bikin project di sini sebetulnya. Kita langsung bikin project untuk penggunaan beberapa komponen gitu. Mau komponen-komponen apapun nanti bisa kita taruh sini langsung. Nah, cuman kita juga bisa menambahkan screen secara personal. Kita sesuaikan kebutuhan kita. Misalkan di sini kita hanya punya frame 0 sama bawaan semuanya ya. Kita bisa tambahkan frame sendiri atau screen sendiri ya. Nah, itu dengan cara di bagian HMI ini teman-teman tinggal klik kanan terus add screen. Itu bisa. Atau tinggal pencet di bagian sini. Ini ada gambar ini ya. Nanti silahkan di zoom aja di bagian ini. Ini adalah tampilan untuk menambahkan screen. Kemudian kalau misalkan kita tambah screen, nanti akan diminta untuk position to add, itu bisa langsung kita atur. Tapi karena ini sudah terisi semua ya, 0, 1, 2 sampai 9 ya, kita langsung N aja paling akhir. Nah, kita tulis saja frame-nya frame berapa. Misalnya frame 1 dari 0 1. Nanti akan tambah di sini frame 1. Nah, ini frame 0, ini frame 1. Karena belum ada isinya jadi tampilannya tidak ada perubahan. Nah, sekarang kita akan coba bikin tampilan awal untuk di bagian frame 0 ini. Sehingga nanti kita bisa ada perbedaan antara frame 0 dengan frame 1. Nah, untuk nambahin komponen di sini teman-teman bisa lihat di bagian kiri ini setelah kita pilih screen-nya di bagian project tree tadi ya, untuk bagian editing di sini itu akan muncul nanti langsung berpindah ya dari connection PT PLC langsung masuk ke bagian part. Nah, ketika masuk ke bagian part kita akan kenal beberapa komponen-komponen yang nanti bisa kita pakai. Ada bit button, bit lamp, bit switch, direct screen, common button dan lain sebagainya. Ini banyak banget dan nanti kita fungsikan sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Kemudian ada function part. Function part ini juga ada beberapa function, misalkan penggunaan alarm display, timer, kemudian ada multifunction, event display gitu kan ya, user information. Nah, itu bisa nanti kita masukkan semuanya yang ada di sini. Misalkan ini kan background color, terus kita bisa atur di sini title, display text, username, permission, terus lain sebagainya lah gitu. Nah, ini kemudian kita juga bisa bermain dengan database ya. Selain daripada nanti di bagian function part untuk nambahin beberapa timer, function key, scale gitu kan. Nah, kita juga bisa nambahin project database. Kita bisa masukin database juga atau data-data yang nanti tersimpan ya di HMI-nya. Itu ada text library, variable table, terus kemudian alarm setting, event setting, PLC control. Tuh. Jadi kita bisa bermain dengan database juga. Tuh. Cuman hanya terbatas ya karena memang kita tidak ada terhubung dengan internet, jadi jenisnya HMI-nya hanya jenis yang serial ya, sehingga ya nanti banyak keterbatasan untuk di bagian penggunaan ya, usernya. Oke, kemudian kita akan lanjut untuk ngedesain di bagian frame 0 ini. Desain awalnya yang akan kita coba adalah menggunakan antara bit button, bit lamp, bit switch, dan word lamp dan word switch gitu. Nah, kita akan kenalan di masing-masing itu. Nah, pertama kita akan kenalan di dua dulu, yaitu bit button dan bit lamp. Nah, teman-teman tinggal drag and drop ya, drag and drop. Terus di sini ada read. Kalau kalian taruh langsung di sini ada muncul pop up seperti ini. Di dalam pop up ini ada basic property ya. Ini basic pemahaman yang harus kita pahami, kita gunakan di sini sebagai fungsi dari bit button yang nanti kita gunakan itu fungsinya sebagai apa. Di sini ada istilah read address, write address. Kalau kita menggunakan bit button, read address di sini otomatis akan ke shutdown atau
undisplay atau mati di sini. Kita nggak bisa ngatur-ngatur read address-nya karena bit button itu difungsikan untuk nge-write data bit ke memori yang akan nanti kita alokasikan kemana gitu. Write address-nya juga kita bisa atur dari HMI karena kita menggunakan HMI, PT-nya kan HMI 0 ya, karena satu HMI aja, ke PLC berapa gitu. Karena di sini kita hanya menggunakan satu PLC, jadi dia identitasnya numbernya cuma 0. Tapi kalau nanti teman-teman menggunakan dua PLC, dia akan ada muncul PLC number yang lainnya. Karena bit lamp-nya, bit button-nya kita akan tujukan kemana. Di sini artinya berarti HMI akan menuju ke PLC. HMI 0 akan menuju ke PLC untuk komunikasinya menggunakan komunikasi port COM 1. Gitu nggih. Jadi di sini poinnya adalah ada write address, nulis data ya, nulis data ke memori gitu antara HMI yaitu HMI 1, HMI 0, PLC 0 dengan port komunikasinya COM 1. Nah, cuman ini bisa kita write address-nya ke memorinya HMI saja ataupun kita bisa nulis memorinya ke PLC gitu. Jadi bisa milih write-nya itu mau ke HMI atau write-nya itu mau ke PLC. Nah, nanti perbedaannya ada di mana? Yaitu di bagian area variabel. Nah, untuk area variabel itu ada LB, RB, RBI, LWB, FRB, FRBI, banyak ya. WBit, HBit, DBit, CFlag, TFlag, ABit, CIO. Nah, di sini kita akan kelompokkan saja, ada dua kelompok ya, dua kelompok yang mempermudah aja dulu. Untuk nanti lebih dalamnya kita akan dalami juga istilah LB itu apa, RB itu apa. Kalau secara istilah LB itu kan low bit, RB itu rack bit atau high bit ya. Terus ada namanya low word bit itu kan, ini berbeda dengan LB ya. Jadi area memorinya ini berbeda-beda antara LB, RB itu area memorinya berbeda. Terus ada RBI, FRB, FRBI. Nah, kita akan fokus di sini yang berkaitan dengan BB ini. Jadi yang mengandung istilah B di sini LB, RB, RBI, LWB, FRB, FRBI itu adalah area memori yang ada di HMI-nya. Jadi ini adalah area memori HMI. Jadi setiap perubahan nanti data yang ada di LB, RB, LW, FRB, RB itu hanya akan berputar di HMI. Jadi tidak memiliki dampak ke PLC gitu. Nah, sedangkan nanti masuk ke area WHD, CTA, dan CIO itu adalah area yang ada di PLC. Kenapa demikian? Kalau teman-teman sudah lihat di konten kita yang lain berkaitan dengan pemrograman PLC ya, di situ kan pernah kita ulas juga area memori di PLC ya. Area memori PLC yaitu C, H, D, A, dan CIO termasuk C dan T itu. Jadi area-area memori ini yang ada di bagian PLC. Kalau kita menggunakan W-bit, artinya di dalam PLC kita menggunakan W sebagai input ataupun sebagai output. Kalau di sini write address berarti kita akan menggunakan ketika kita masukkan W-bit di sini, kemudian kita tuliskan addressnya 0.00, artinya kita akan merubah atau men-trigger alamat W0.00 di PLC 0 atau PLC yang terhubung dengan HMI. Kemudian kalau kita rubah ke 001, artinya kita merubah bagian input W0.01 di PLC. Seperti itu ya. Jadi kalau kita rubah ke habit seperti apa? Sama. Kalau kita rubah ke habit berarti nanti kita akan masuk ke PLC adalah H0.01. Nah, kemudian ada D bit, kemudian C flag. C flag berarti ada perubahan di mana? Di aktif dan tidak aktifnya timer. Flag timer ya. Jadi flagnya timer itu adalah ketika timer itu aktif. Jadi misalkan teman-teman menggunakan kontak C00 gitu ya. Ketika C00 aktif, nah kontaknya itu akan aktif. Terus T00 juga sama, T flag juga sama, adalah bagian area timer yang kontak timer. Gitu nggih. Terus kemudian ada A bit. A berarti analog, di analog bit berapa itu. Nah, ini kalau kita menggunakan
D dan A itu karena tipe datanya bukan tidak bisa berbentuk bit ya, bukan tidak bisa ya, tapi nanti terkonversi ya bentuk bitnya itu, sehingga jarang sekali kita akan menggunakan override address ini ke atau bit lamp ini, bit button ya maksudnya, itu ke area D bit ataupun A bit. Jadi kita akan menggunakan biasanya di area W atau CIO. Kalau menggunakan CIO artinya kita menggunakan di bagian input. Area input di PLC itu dimulai dari channel 0. Nah, ketika kita tulis channel 0, kita tulis channel 100, itu kan channel 100 masuknya di area output. Nah, itu teman-teman juga harus belajar bagian-bagian PLC juga ya, termasuk addressing di bagian PLC, sehingga tidak carut-marut antara penggunaan channel dan addressnya di bagian HMI dan PLC-nya. Nah, ketika kita menggunakan CIO, artinya kita menggunakan input 0.01 ketika kita melakukan perubahan pada input 0.01. Kalau 0.00 artinya kita merubah bagian input 0.00. Seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa lihat juga di bagian bawah di sini adalah format atau range data ya. Data yang tersedia di bagian CIO itu ada DD, artinya desimal, DD. Ini data-data yang nanti range data yang mampu digunakan di dalam HMI ya, bukan di dalam PLC-nya. Kembali lagi kita harus tahu kapasitas PLC-nya, kemampuan memorinya sejauh mana. Nah, karena kita menggunakan HMI membaca range terjauhnya, jadi terpanjangnya itu seberapa. Bukan berarti kita bisa menggunakan CIO atau inputnya itu sampai 6143 gitu, belum tentu gitu ya. Kita harus paham juga terkait dengan yang ada di hardware PLC-nya. Sama halnya dengan menggunakan WBIT. WBIT pun juga sama, DD dan .DD 0.00 sampai 511.15. Itu artinya tidak seluruh memorinya ini bisa kita gunakan, tergantung PLC-nya, kapasitas memorinya seperti apa. Gitu ya. Jadi tetap diperhatikan juga penggunaan hardware yang teman-teman pakai itu hardware-nya menggunakan hardware jenis dan tipe apa. Nah, kita pertama akan menggunakan CIO aja karena nanti kita akan coba integrasikan juga ke PLC-nya secara langsung gitu ya. Nah, ini CIO kita taruh di address inputnya adalah 0.00. Terus kemudian kita akan masuk ke bagian pengaturan properti yang lainnya, yaitu bit button tipe. Nah, di sini ada tipenya. Kita bisa buka di dalamnya ada set, reset, alternate, momentary, set on when screen open. Nah, ini banyak ya tampilan-tampilan yang mau kita gunakan gitu. Jadi ini si tombol ini nanti akan aktifnya seperti apa itu kita bisa atur. Mau kita momentary berarti sekali sentuh gitu kan, push on gitu kan, atau set gitu kita sentuh langsung nge-lock gitu kan, atau reset sebagai reset button gitu, terus atau alternate gitu kan yang toggle gitu ya, atau set on when screen is open, jadi ketika screen-nya open dia langsung on dengan sendirinya. Set off when screen is open, malah juga kalau ini kebalikannya, ketika screen-nya on dia nge-off sendiri. Jadi kita bisa bikin banyak fungsi ya dari satu tombol ini, atau satu bit ini kita gunakan. Kita belum tentu bisa bagian dari tombol juga. Jadi karena ini fungsinya juga bagian dari memogram. Nah, bit ini juga bisa sebagai alat komunikasi untuk memberitahu mungkin ya ketika screen is open, kembali ke screen 0, nanti diinformasikan ke PLC, sistemnya di PLC jalannya seperti apa. Nah, itu juga bisa dipakai gitu. Jadi ini ada banyak sekali, tergantung logic dari teman-teman mau seperti apa dipakainya dalam satu bit button ini. Nah, kalau kita untuk uji coba dulu lah, kita kenalan dulu namanya istilah momentary. Kemudian ada label ini untuk ngasih tahu cara tulisan ya, labeling di tombolnya langsung. Jadi ketika di tombolnya itu ada kondisi state-nya ya, ada 0 dan 1, kondisi high dan low gitu, karena kita menggunakan hanya bit ya, bit data ini 0 dan 1. Nah, kita bisa taruh nih tulisannya apa di message-nya 0. Misalkan message-nya 0 adalah on gitu ya, kita akan taruh di message-nya 0 adalah on atau off ya. Di message-nya 1 adalah on. Nanti di dalam komponen ya yang kita taruh display-nya itu kan ada tulisannya on dan off. Nah, teman-teman bisa juga atur fontnya, jenis fontnya mau tipenya jenisnya vector, bitmap, terus kemudian pakai font
bawaan atau pakai font-font yang teman-teman suka, itu juga bisa-bisa aja. Atur size-nya, terus positionnya juga bisa diatur, language-nya bisa diatur, kemudian ada color-nya juga bisa diatur. Mau italic, bold itu juga bisa. Nah itu, terus kemudian kita masuk ke bagian grafik. Nah ini bagian grafik, ada bagian grafik itu jenis filenya adalah vektor, terus ada jenis filenya adalah bitmap gitu. Nah ini perbedaannya apa gitu ya antara vektor dan bitmap gitu ya. Ini tergantung teman-teman aja nih sukanya mau seperti apa. Tapi secara segi material mungkin nanti kita berpikirnya lebih ke penggunaan memori ya antara vektor dan bitmap gitu. Cuman lebih gampangnya sekarang kembali ke teman-teman mau pakainya yang jenisnya apa, vektor atau bitmap. Nah karena di sini belum banyak yang kita import, ini yang ada ya yang tersedia dari default sistemnya adalah seperti ini. Bitmapnya masih meter aja, vektornya ada beberapa tombol. Nah itu kita bisa import nih, import dari bawaan dari NB Designer. Jadi kalau teman-teman punya library-nya bisa download library-nya di internet, ada banyak itu tombol-tombol, part dan jenis-jenis lain di internet juga banyak, kita bisa download. Atau teman-teman mau bikin sendiri itu juga bisa bikin library-nya untuk bikin tampilan yang teman-teman suka. Misalnya tombolnya pengen tombolnya yang physically kalian foto sendiri terus kalian taruh sendiri, itu juga boleh-boleh aja. Terus kita bisa pakai bawaannya, ada BG dan VG. BG itu adalah bitmap grafik, VG adalah yang vektor. Kalau BG nanti tampilannya banyak banget. Nah ini saya tidak bisa buka semuanya ya, monggo nanti kalau teman-teman nyobain bisa dibuka satu-satu, milih yang teman-teman suka. Nah ini kita akan menggunakan yang bitmap aja, kita menggunakan satu yang warna yang hijau ini. Nah ini caranya adalah kita akan import dulu. Nah nanti akan masuk di sini ya ketika kita import. Nah tinggal kita exit. Setelah exit nanti kita tinggal milih di bagian bawah sini. Nah kalau teman-teman importnya VG, nah misal VG ya, nanti akan munculnya justru di bagian atas. Tuh. Tunggu dulu. Nah bagian VG ya, VG tombol-tombolnya. Nah ini nanti kalian bisa membedakan antara bedaannya bitmap dan VG, lebih yang mana lah gitu. Nah kalau bitmap seperti ini gambarnya ya, kalau VG ya tampilannya lebih ke seperti ini. Nah kita akan menggunakan yang bitmap. Nah kita taruh peletaan terserah. Nah setelah kita taruh di sini ada gambar grafik yang kita sudah tanam ya, kemudian ada tulisan off di sini, kemudian ada SB0 PLC 0 CIO bit 0.00W. Nah, kita akan baca di sini. Yang pertama, ini ada grafik-grafik yang sudah kita tanam tadi. Terus tulisan off ini adalah ada pada label ya. Jadi kalau labelnya kita hapus dan nanti kita juga akan hilang tulisannya. Nah, tulisannya hilang. Terus kalau di sini ada SB0 PLC 0.0 CIO bit 0.0. Nah, SB ini maksudnya kategori adalah bit button ya, 0. Nah, nanti bisa lihat di sini SB 0. Terus kemudian ada PLC 0, jadi ini komunikasinya adalah ke PLC 0. GIO input output ya, input output bitnya adalah 0.00 dan jenisnya adalah write. Jadi ketika kita tekan dia akan nge-write data ke GIO, bitnya adalah 0.00 ke PLC 0. Seperti itu. Kita punya satu tombol di sini. Kemudian ada bit lamp. Nah, kita drag and drop lagi ya. Jangan lupa di drag and drop. Bit lamp, perbedaan antara bit button bit lamp langsung terlihat di sini. Kalau bit button tadi kita tidak bisa ngatur bagian read ya. Sekarang kita justru disuguhkan adalah di bit lamp ini dengan read address. Read address kita nggak bisa atur nih, kita nggak bisa atur semuanya. Karena bitlamp ini jenisnya adalah dia nge-read data, membaca data dari memori yang tersedia dari LB dan sebagainya. Tadi sudah kita bahas di bit button. Nah, kemudian nanti dari data itu dibaca dan ditampilkan ke HMI. Jadi kebalik, kalau tadi ke sini, sekarang jadi ke sini gitu. Jadi HMI meminta data dari PLC melalui port 1.
gitu kan. Area yang diminta adalah CIO bit. Nah, addressnya adalah, nah kita atur apa? Kita mau atur di bagian inputnya pun juga bisa. Misalkan ketika input tadi aktif, di sini jadi lampu, itu juga bisa. Mau diatur sebagai outputan di dalam program, kita sesuaikan dengan sesuai dengan program ya. Tekan terus lampu 100.00 nyala misalnya gitu, atau output 100.00 nyala gitu ya. Itu juga bisa kita atur seperti itu. Nah, itu tergantung dari teman-teman mau seperti apa bikinnya. Mau 100.00 atau mau lampu ya inputannya tadi dibaca, itu juga bisa aja gitu. Nah, kalau seperti ini berarti kita akan membaca kondisi dari write addressnya yang tadi, yaitu 00 gitu. Karena kita pengen bikin programnya dikombinasikan dengan PLC, kita pakainya 100.00. Klik bitlamp. Nah, di sini ada tipenya. Nah, tipenya tergantung lagi mau bikin tampilan seperti apa, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Mau blinking, terus blinknya seperti apa dan sebagainya, itu sudah ada tulisannya semua ada di sini sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita taruh di normal saja, jadi ketika on ikut on, off ikut off. Level seperti tadi sudah kita jelaskan. Kemudian grafiknya juga sama, kita bisa mengimport sesuai dengan kebutuhan. Mau import sendiri, mau download di internet, ataupun mau bikin desain-desainnya sendiri, itu boleh-boleh saja. Nah, kalau di bitmap ini ada mungkin kalian akan menjumpai ada state-nya kok ada 3, state-nya ada 2, itu perbedaannya apa? Nah, itu nanti dulu kita selesaikan dulu membahas di bagian bit dulu, bitlamp dan bit button. Oke, kita taruh di sini. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini SB untuk bit button, BL untuk bitlamp. Nah, ini perbedaannya CIO 100.00R. Nah, artinya dia read begitu. Nah, ini perbedaan antara read dan write di bitlamp dan bit button. Itulah di episode pertama ini ya. Kita sampai di sini dulu untuk penjelasan di episode pertama. Jadi kita akan lanjut di episode kedua, yaitu terkait dengan bit switch dan word lamp word switch.